saya Arsa Putri Nabila sebagai PK. Dan anggota kelompok saya ada Nada dan Salma. Nggak hanya itu, ada juga Diwi dan Rika. Tidak hanya itu juga, di sini kita ada Tania dan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman semua di kegiatan bimbingan konseling kelompok kita pada hari ini. Terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya dan juga hadir dalam kegiatan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan diberikan kelancaran, dan juga doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam dan untuk teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa ta'min bil ghaib. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu dan berikan kami pemahaman yang baik. Mudahkanlah kami dalam menerima pembelajaran dan memahami setiap materi yang disampaikan pada BKP kali ini dan mengingatnya saat kami membutuhkannya. Lancarkanlah kegiatan kelompok kami pada hari ini dan berikan kami kekompakan, sikap yang saling menghargai dan juga tanggung jawab dalam bersama. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kakak di sini mau tanya, apa sih pengertian BKP itu, ada nggak kira-kira yang tahu? Oke. Izin PK adalah BKP itu adalah salah satu bentuk layanan untuk membahas masalah capaian dan di lingkungan. Benar ya. Jadi BKP itu merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat membahas masalah secara umum, baik itu dalam kelompok dan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baik, di sini Nana akan menjelaskan juga apa itu tujuan BKP. Nah, tujuan BKP ini yang pertama kita dapat berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide ataupun saran, dan juga mempresentasikan perasaannya dan sebagainya kepada orang atau halayak banyak. Nah, ada juga cara pelaksanaannya, yaitu yang pertama, setiap anggota diharapkan secara bebas untuk berbicara, mengeluarkan pendapatnya, ide, saran, dan tidak ada pendapat yang salah di BKP kita hari ini. Tidak saling menyalahkan juga, dan juga silakan tunjuk tangan ketika ingin berpendapat atau memberikan saran. Adapun di sini azas-azas yang perlu dilaksanakan ya dalam BKP kita kali ini, yaitu yang pertama ada yang namanya azas keterbukaan, yang dimana setiap anggota bebas untuk terbuka mengeluarkan pendapatnya, baik itu berupa ide, saran, ataupun pola pemikiran yang ingin disampaikan, dan jangan pernah merasa takut, malu, ataupun ragu. Yang kedua ada azas kesukarelaan, yang dimana azas ini mengharapkan setiap anggotanya untuk sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa harus disuruh atau bahkan malu-malu atau dipaksa oleh anggota lainnya. Yang ketiga ada azas kenormatifan, yang dimana semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam suatu kegiatan kelompok ini tidak ada yang boleh bertentangan dengan norma-norma dan juga peraturan yang berlaku. Jadi semua ini harus dilakukan dan dibicarakan dalam bimbingan kelompok dan disesuaikan dengan norma adat, norma agama, norma hukum, dan norma lainnya. Yang terakhir ada namanya azas kerahasiaan, yang dimana azas kerahasiaan ini hanya anggota kelompok yang dapat tahu rahasia itu dan tidak boleh disebarluaskan. Oke, baik. Selanjutnya Oke, baik. Sebelum kita masuk lagi ke pembahasan inti kita tentang tidak hemat ataupun boros, kita main games dulu ya. Games pengakraban biar kita bisa lebih akrab. Diharapkan untuk semua anggota berdiri. Di sini kita akan main game. Di sini kita akan bermain game berbagi
Jadi kalau boros itu bisa juga bikin kita semakin stres karena uang tinggal sedikit, dan juga kebiasaan boros ini bisa membawa kita sampai dewasa bahkan ke dunia kerja. Jadi kita susah untuk menabung dan juga mengatur keuangan kita. Masih ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, baik. Tadi kan benar ya kata Kak Rika dan Kak Salma, kalau boros itu ya relatif tergantung individunya masing-masing. Oke, itu kan tadi kenapa kita penting nih membahas topik ini. Terus yang kedua, ada yang tahu nggak apa sih yang menjadi faktor boros ini? Siapa yang ingin berpendapat? Oke, katanya silakan. Pendapat mereka faktor penyebab boros itu karena gampang tergoda oleh diskon belanja gitu atau promo. Aku juga ikut-ikutan teman biar nggak dibilang ketinggalan, jadi semuanya dibeli dia gitu. Oke, terima kasih Kak Tania. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, untuk Kak Salma silakan. Berpendapat mereka, menurut saya faktor penyebabnya itu karena adanya kebiasaan dari dia untuk check out. Terus kan sekarang beli apapun itu bisa dari gadget. Jadi kalau misalnya apapun itu, kalau misalnya malas keluar tinggal check out gitu. Walaupun kayak hal tersebut terbilang kecil, walaupun hanya tinggal ingat saja, itu bisa berdampak besar bagi diri dia sendiri. Oke, terima kasih Kak Salma. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, untuk Kak Tania silakan. Berpendapat mereka sedih itu bisa faktor penyebab boros itu bisa karena dia lagi sedih atau berkeluarkan emosinya itu dengan dia stres, jadi biasanya itu ke belanja, dia karena biasanya itu ke belanja. Terima kasih Kak Tania. Benar ya, faktornya itu bervariasi. Ada yang mungkin memang nggak tahan nih lihat temennya, ih dia kok itu pengen beli juga. Ada juga yang memang nggak bisa nahan diri nih untuk ya udah, apalagi dalam hal makanan gitu kan, ih pengen deh ini, jadi kayak nggak bisa menahan diri. Oke, tadi kan itu faktor ya, faktor boros. Terus di sini PK juga mau tanya nih, ada nggak yang tahu kira-kira dampak dari boros atau nggak hemat ini gimana? Ada? Oke, untuk Kak Tania silakan. Nah, dampak atau akibat dari kebiasaan boros itu bisa berdampak uang jadi cepat habis walaupun baru dapat uang, sehingga sering merasa kekurangan uang sebelum waktunya. Oke, ada lagi? Oke, untuk Kak Salma. Dampak itu salah satunya bisa terganggu fokus belajar dia itu, karena kan kalau anak kos kan dikasih uang per bulan atau per minggu gitu kan. Jadi kalau misalnya uangnya cepat habis, nah jadi pas belajar tuh dia bakal mikir ya nanti makannya pakai apa ya, uangnya juga segini soalnya gitu. Terus juga tidak bisa dia untuk memenuhi kebutuhan akademiknya, baik itu kalau misalnya pengennya habis atau misalnya untuk fotokopi itu untuk tugas. Baik, terima kasih Kak Salma. Oke, tadi kan itu dampak-dampaknya sudah disebutin ya oleh Kak Tania dan juga Kak Salma. Oke, kira-kira nih dari dampak tersebut, apa sih upaya atau solusi yang dapat kita berikan atas dampak tersebut? Ada nggak yang ingin ngasih solusi gitu? Oke, baik, untuk Kak Tania silakan. Itu berpendapat mereka. Nah, jadi solusi dari masalah boros itu kita harus bisa dibedain mana itu keinginan, mana kebutuhan. Kalau keinginan itu hanya emosionalitas sesaat, keinginan kita, tapi itu tidak dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan itu adalah kepentingan dan kebutuhan kita berbalik. Terima kasih Kak Tania. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, untuk Kak Rika. Jadi berpendapat mereka, jadi solusi yang terbaik mungkin kita bisa membuat target tabung. Jadi ketika kita membeli, kita sudah mempunyai tabungan tersebut. Terima kasih Kak Rika. Oke, untuk Kak Salma silakan. Solusi dari isi berpendapat mereka
tujuan kedepannya ialah mengurangi penggunaan produk sekali pakai, misalnya mie instan, berlebihan gitu. Jadi kita harus berbelanja agar berlebihan. Terima kasih Bang Fahri. Selanjutnya Kak Rika, apa nih komitmennya kira-kira? Izin berpendapat mereka, jadi dari pembahasan tadi mungkin komitmen dari saya dan juga mereka dari saya membuat daftar ataupun tabungan. Jika saya ingin membeli barang, saya harus punya tabungan tersebut. Tidak ketika lihat langsung beli. Baik, terima kasih Kak Rika. Oke, selanjutnya Kak Nadia, apa nih komitmennya? Izin berpendapat mereka, saya berkomitmen saya akan belajar membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum memutuskan membeli sesuatu. Oke, baik. Selanjutnya ada Kak Bibian. Oke, apa nih Kak pendapatnya? Berpendapat mereka, saya berkomitmen untuk lebih bijak dalam mengelola uang dan tidak membeli sesuatu hanya karena keinginan sesaat, tapi membelilah sesuatu karena manfaat dan kegunaan. Baik. Oke, terakhir nih, apa nih komitmen untuk dari Kak Salma ini? Izin berpendapat mereka, kalau komitmen yang bisa saya terapkan di dalam diri saya itu bisa dengan berkomitmen bahwa tidak terlalu mengikuti tren-tren kekinian gitu. Tidak membeli sesuatu hanya karena ikut-ikutan kayak dia punya itu loh yang lagi tren itu bagus. Oke, baik. Benar ya, komitmen kalian semoga dipegang ya komitmennya biar nggak boros-boros. Oke, selanjutnya nih kita ada games lagi yang namanya, di sini nama gamesnya games peneguhan komitmen. Oke, jadi ini kita mainnya game buah kesukaan, berikan alasan kenapa suka dan kalau bisa manfaatnya juga. Oke, kita mulai dari Kak Rika. Nama buah kesukaan. Oke, izin dong. Nama buah kesukaan saya itu adalah mangga, karena mangga itu manis ketika dia kuning dan ketika dia hijau itu enak dimakan dengan cocolan sambal kacang. Untuk anggota selanjutnya Kak Dini. Buah kesukaan saya itu jeruk karena rasanya asam manis juga. Alasan saya menyukainya, manfaatnya itu karena dia mengandung vitamin C. Selanjutnya Kak Salma. Buah kesukaan saya itu sebenarnya banyak. Salah satunya itu alpukat,
Oke, untuk Kak Nada silakan. Baik, terima kasih Kak Nada. Ada lagi yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Oke, untuk Bang Fahri silakan. Di sini PK pesan yang saya dapat di sini tuh dalam diskusi ini ya enak, jadi santai, menyenangkan juga. Terus saya juga dapat ilmu baru tentang boros tadi. Terus pesan yang bisa saya dapatkan dan saya sampaikan mungkin kedepannya untuk teman-teman dan saya juga untuk tidak boros, dan paling penting itu tidak membeli barang dengan sekali pakai. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, baik. Tadi benar ya kesan dan pesannya untuk benar memilih antara kebutuhan dan juga keinginan, dan juga mengkoordinir mana yang penting-penting dan yang tidak penting. Oke, mungkin sampai sini dan kita sudah selesai pada bimbingan kelompok kali ini. Kira-kira nih kapan nih jadwal selanjutnya yang ingin dilaksanakan bimbingan kelompok ini? Oke, bukan Divya, silakan. Jadi pemeriksaan kita sebaiknya di hari Rabu di jam 9 Yang lain? Siap bisa PK. Oke, baik. Oke, baik. Kita tutup pertemuan kita, pertemuan bimbingan kelompok kita hari ini, yang dimana kita tutup dengan doa yang akan saya bawakan menurut agama Islam, dan untuk teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhanku, segala puji bagimu atas kelancaran kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih ya Allah atas kesempatan, kesehatan, dan juga kemudahan yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan juga ampuni segala kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan selama kegiatan ini berlangsung. Amin. Oke, baik, sebelum kita membubarkan pertemuan bimbingan kelompok kita kali ini, ada baiknya